Phasing atau pentahapan atau staging. Kendala utama dalam pentahapan ini adalah ekspektasi kita terhadap pendapat tersebut. Pada umumnya kita membuat pentahapan hanya untuk kepentingan visualisasi, tetapi pada Revit menjadi kompleks karena terkait dengan scheduling maupun visualisasi. Dan pada umumnya, apabila kita membicarakan pentahapan itu adalah pentahapan yang kompleks. Pentahapan untuk seluruh bangunan dari awal sampai akhir. Untuk itulah biasanya kita menggunakan tools lain dari Autodesk yang disebut dengan Naviswork. Pentahapan dalam Revit ini biasanya dilakukan untuk hal-hal yang relatif sederhana. Yang unik dalam phasing ini adalah terdapat beberapa item yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Item ini bisa dilihat di manage lalu ambil phasing. Yang pertama dilakukanlah adalah kita harus menentukan ada berapa banyak tahapannya. Ini dilakukan di project phases. Di sana terdapat name and description. Pada kolom name itu berisi tahapan-tahapannya. Dan pada kolom deskripsi itu berisi keterangan dari tahapan tersebut. Karena ini bersifat berurutan, maka posisi ini bisa dipindah ke atas atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, kita bisa menentukan bagaimana setiap tahapan ini ditampilkan. Sebelumnya kita harus menentukan status model tersebut. Pada staging itu terdapat 4 status model, yaitu existing, demolish, new, dan temporary. Untuk existing adalah model yang tidak diikutkan sebagai staging. Dan yang demolish adalah model yang akan dihilangkan seiring dengan pentahapan. Untuk new adalah model yang akan dibuat di staging yang akan datang. Dan temporary adalah model yang bukan permanen, artinya belum dibuat tetapi suatu saat akan dihilangkan. Model dalam staging itu statusnya kadangkala berubah dalam setiap pentahapannya. Inilah mengapa terdapat 4 jenis model tersebut. 4 jenis model ini akan ditentukan oleh Revit secara otomatis. Bagaimana jenis tampilan ini diperlihatkan dapat dilihat di graphic of rights. Di sana terdapat projection dan cut dan material. Di situ kita tinggal di setup bagaimana diproyeksi dan bagaimana apabila di-cut dan bagaimana material yang digunakan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat filter dengan berbagai macam skenario. Filter ini nanti akan digunakan pada setiap tahapannya, bagaimana setiap tahapan ini memperlihatkan benda-bendanya. Kenapa ini disebut berbagai macam skenario? Karena kita tidak tahu kondisi apa saja yang harus diperlihatkan pada setiap stagingnya. Di sini diatur di dalam phase filter. Filter name ini berisi nama filter yang akan kita gunakan. Baris selanjutnya terdapat new, existing, demolish, dan temporary. Ini adalah 4 jenis benda yang ada. Dan di baris selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana 4 jenis benda tersebut akan diperlihatkan. Pilihannya, baik kategori itu berdasarkan kategori, not display itu tidak diperlihatkan, dan overridden adalah itu di overlay atau di bypass. Secara default, filter name ini sudah memiliki beberapa alternatif yang sudah dibuat. Itu ada show complete, show demolish, new, dan lain-lain. Jika kita menginginkan alternatif lain, bisa dipilih dan kita bisa buat. Setelah di setup, bagaimana model ini diperlihatkan, ini di setting, maka pengaturan tampilannya itu terletak pada view properties, terdapat di phasing. Phase filter itu berisi dengan filter mana yang akan dipilih yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan phase adalah berisi tahapan mana yang akan diperlihatkan. Itu juga kita sudah tentukan sebelumnya. Jadi, apabila kita memiliki 5 tahapan dan staging, kita memerlukan 5 view yang sama, tetapi dengan phase yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah bagaimana kita men-setup modelnya terkait dengan staging ini. Contoh untuk phasing, di sini kita pertama kali membuat tahapnya, di sini ada 4 tahap. Lalu kita coba buat satu kotak, dan ini bisa diperhatikan kotak sederhana. Dan kita harus perhatikan bahwa kotak ini adalah apabila kita select kotaknya, phase created in existing. Jadi dia ini adalah punyanya existing, tahap existing. Dan pada view propertiesnya, phase-nya adalah existing. Apabila kita pindah ke phase lain, maka
benda-benda pada phase existing akan menjadi abu-abu, dan kita buat benda di phase minggu pertama, dan itu menjadi warna hitam bendanya. Lalu selanjutnya tembok yang sebelumnya ini kita slice, itu sebagai tanda bukaan. Setelah itu kita coba cek di existing phase-nya, maka phase setelahnya akan berubah. Setelah itu kita masuk ke phase selanjutnya, tetapi bukaan yang sebelumnya sudah kita buat, kita demolish. Lalu kita tes masuk ke minggu kedua, lalu tembok yang kita demolish di minggu pertama langsung otomatis akan hilang. Selanjutnya apabila kita masukkan door pada tahap ini, maka otomatis pembukaan pada door akan menjadi lubang atau bukaan. Pertimbangan-pertimbangan lainnya terkait dengan staging. Memang ini tidak dibahas satu persatu, tetapi harus diingat bahwa staging ini akan mempengaruhi banyak hal. Contoh pertama adalah scheduling. Staging ini akan membuat sistem scheduling itu harus ada penyesuaian. Dan pentahapan ini tidak hanya visual saja. Selain daripada itu, scheduling ini juga bisa dikombinasikan dengan alternatif. DED itu pada umumnya memperlihatkan gambar final, bukan pentahapan. Jadi sebenarnya tools ini itu hanya untuk proses desain atau memang untuk final produk. Itu yang kadangkala mesti dipertanyakan. Sehingga kesimpulannya, apakah ini hanya temporary, kombinasi dengan alternatif, dan bagaimana dengan schedulingnya? Apakah akan mempengaruhi scheduling secara keseluruhan atau hanya parsial? Contoh yang agak panjang seperti ini. Di sini terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan start, new 1 sampai 4. Dan untuk yang start, ini kita buat kotak, dan untuk tahapan kedua, kita tambahkan di daerah yang kuning ini, dan untuk daerah yang merah ini akan kita demolish. Dan untuk tahap 3, kita menambahkan daerah yang kuning ini ada 2, dan kita demolish untuk daerah yang ujung dan bagian yang di tengah. Untuk tahap 4 atau new 3, kita akan menambahkan tembok, dan akan menambahkan doors. Dan untuk tahap 5 atau new 4, itu tidak akan menambahkan apa-apa, itu adalah kondisi terakhir. Di sini pertama kali kita bisa langsung buat bendanya. Ini diasumsikan bahwa kita memang sudah memiliki barangnya terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa membuat facingnya. Di sini ada 4 facing, kita langsung buat masing-masing, udah start, new 1, new 2, dan seterusnya. Tahap selanjutnya adalah kita harus memeriksa elemen-elemen yang ada untuk memastikan bahwa sudah seperti pada posisinya. Di sini ternyata kita masuk di phase 4. Apabila kita masuk di phase 1, maka benda tersebut akan hilang. Artinya benda tersebut adalah bukan di phase start. Oleh sebab itu kita mesti buat di phase start, dan kita masuk ke view-nya di start, dan benda yang sebelumnya di start, pada saat kita masuk ke phase new 1 akan menjadi abu-abu. Sekarang kita masuk ke phase new 1, dan kita bisa buat bendanya. Di sini kita buat bendanya ditandai dengan warna hitam, dan elemen pada phase start akan jadi tetap di abu-abu. Setelah ini bisa kita potong, kita slice, dan bisa kita demolish. Dan jangan lupa harus dirapikan. Ini bisa kita trim agar rapi, dan ini bisa kita move. Tapi jangan lupa di disallow join, supaya dia tidak otomatis terkoneksi dengan benda existing. Nah, oleh sebab itu langkah baiknya apabila kita cek ke langkah sebelumnya. Nah, tetapi ada keanehan di tembok itu, yang salah satunya adalah terbuka. Kenapa? Karena tipe joinnya. Oleh sebab itu kita harus mengubah tipe join dari wall tersebut. Kita ambil tipe joinnya, dan kita next seperti itu. Kalau yang di bawahnya sudah oke, maka apabila kita ke phase start, sudah benar. Setelah itu kita bisa lanjutkan ke phase selanjutnya adalah new 2. Di sini untuk tembok ini bisa kita langsung demolish, dan kita bisa menambahkan sisi tembok yang lain seperti ini.
Dan jangan lupa apabila harus di-slice atau dipotong bisa dilakukan sekarang. Kita bisa menambahkan juga sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Setelah itu kita slice untuk memastikan pemotongan di daerah mana akan dipotong. Ini di trim, dan jangan lupa di disallow join supaya dia tidak terkait dengan benda di sekitarnya. Lalu selanjutnya bisa kita demolish benda-benda yang pada tahap ini akan di-demolish. Dan kita bisa cek, dan ini masih ada yang salah untuk wall join-nya. Kita masuk ke ujungnya, pilih untuk penentukan join wall-nya, kita cari yang seperti yang kita inginkan. Dan bisa kita cek, misalkan kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap new 3, maka benda-benda yang tidak terlihat harusnya akan terlihat. Dan benda-benda sebelumnya akan berwarna abu-abu sesuai dengan settingan awal. Setelah itu kita bisa menambahkan elemen baru, dan kita kasih tembok, dan otomatis dia akan buat bukaan yang akan menjadi di-demolish. Setelah itu bisa kita buat pembukanya. Jangan lupa temboknya ini harus di-disallow, sebab nanti ini adalah tembok yang akan di-demolish. Ini kita sudah pastikan bahwa sudah benar untuk wall join-nya. Selanjutnya, tembok yang akan di-demolish bisa di-demolish. Alangkah baiknya apabila kita selalu periksa secara berkala. Sekarang di new 3, terus kita bisa demolish benda terakhir. Setelah itu masuk ke new 4. Bahwa setelah itu harusnya kita periksa dari start, masuk ke new 1, apakah sudah benar, masuk ke new 2, memang sudah benar, masuk ke new 3 dan new 4.